Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya MDS di sini dalam channel Media Slebes Pos, pewarta penyambung lidah rakyat. Kali ini saya berada di ruangan yang sangat bisa saya katakan rapi ya. Dan di samping saya sudah ada Bapak Kadis Perhubungan, Bapak Agus Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga lidah rakyat. Luar biasa. Dan pada segmen kali ini, seperti biasa, segmen yang tidak sederhana, tapi sedikit-sedikit menyentuh jurang. Jujur saya katakan seperti itu karena belakangan ini, seperti kita tahu, di Kabupaten Goa ini sangat santer di media, dikabarkan, dan anggota dewan kita yang terhormat telah menggelar yang namanya hak angket ya. Betul. Di mana beliau sedang menyelidiki. Betul. Kan sejatinya hak angket yang menyelidiki ya. Siap. Tapi sebelum kita bahas itu saya mau bertanya dulu, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sampai saat ini masih sehat walafiat. Kegiatannya seperti apa? Biasa, sibuk mengatur lalu lintas dan pelayan masyarakat tentu selalu bukan hanya di kantor, di jalan pun kita tetap melayani rakyat. Tadi nih saya di bawah nunggu Pak Kadis ya. Siap. Dalam hal ini kebetulan kan ada giat di luar. Siap. Tapi sampai sore ini Pak Kadis masih bertugas. Yes. Kok seperti itu? Ya, jadi Dinas Perhubungan itu bukan hanya di Kabupaten Goa aja. Dinas Perhubungan itu memang mengatur di jalan di saat jam-jam sibuk pagi, pada saat kita tahu masyarakat pengguna jalan ini berkunjung ke tempat aktivitasnya antara jam 6 pagi sampai pukul 9 pagi. Begitu pula pada saat arus balik pulang kerja antara pukul 16.00 sampai dengan pukul 20.00. Jadi saya berada di rumah itu nanti pasti malam. Otomatis dengan keluarga terbatas. Agak iya betul. Dan ingat, Sabtu Minggu itu jalan nggak berhenti. Oh, iya. Jadi terkadang Sabtu Minggu pun kita harus bertugas. Bertugas dengan ikhlas, insya Allah menjadi amal ibadah kita. Iya. Para netizen, bertugas dengan ikhlas menjadi amal ibadah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tugas yang disentuh oleh hati dilaksanakan oleh keikhlasan, hasilnya maksimal. Yes, insya Allah, amin. Jadi berkah. Nah, kembali nih, Baik. kita bincang-bincang sedikit. Siap. Tentang masalah hak angket. Di mana Bapak Kadis nih, Bapak Agus Harahap dalam hal ini diundang sebagai saksi kunci. Siap. Bisa tidak dijelaskan awal kronologi bagaimana anggota dewan kita di kabupaten kota, dalam hal ini Kabupaten Goa ya, mengundang Bapak Kadis? Baik. Pertama saya ingin sampaikan bahwa undangan Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Goa terhadap saya Muhammad Agus Salim Harahap diundang untuk memberikan keterangan saksi sebagai kapasitas pada saat itu jabatan Inspektorat Daerah. Jabatan sebelumnya? Siap. Namun jabatan saya perlu dimasukkan, tetapi saya diundang juga sebagai pribadi Muhammad Agus Salim Harahap terkait adanya beberapa hal yang mungkin aspirasi adik-adik mahasiswa yang dituangkan dalam rapat dengar pendapat terkait penyalahgunaan wewenang pimpinan, dalam hal ini Bupati Kabupaten Goa, yang saat ini sedang center kita dengar dan tonton. Seperti itu. Nah, kemudian dalam durasi yang cukup lama, kurang lebih 4 jam ya. Saya juga nimbrung di situ, kurang lebih 4 jam. Sampai juga isoma sambil makan sambil nimbrung ya.
Di situ kan ada banyak saksi kunci yang dipanggil. Yes. Ya, salah satunya Bapak Muhammad Agus Harahap dalam hal ini. Yes. Bersama dengan Zainal Denrate. Siap. Iya, dalam hal ini sebagai saksi kunci. Yes. Mengutarakan kejadian demi kejadian yang telah kita paparkan tadi. Nah, tapi kejadian itu tidak dianggap sebagai sebuah kejadian kesaksian yang bersifat objektif. Gimana nih? Jadi objektif dan tidak objektif oleh salah seseorang mengukur itu tergantung dia sama Tuhan lihatnya. Ya, ukurannya ya. Ya, gitu. Jadi gini, keberadaan saya, jadi saya pisahin dulu nih. Nah, oke. Saya Agus Harahap, Zainal Abidin lain juga kan. Iya. Saya datang ke Pansus Hak Angket. Selain bersaksi di hadapan pansus dan para anggota yang terhormat. Ini anggota dewan terhormat jangan main-main loh dia ini. Ini perwakilan rakyat kita yang ada di pemerintahan, yang ada di DPR. Iya. Jadi sama kita di hadapan rakyat nih kan. Dan disaksikan juga melalui media-media online. Iya, siap. Nah, saya melakukan kesaksian, mohon maaf. Kami disumpah di atas kitab suci Al-Quran. Ini jangan main-main kalau Anda mengatakan Anda Muslim. Iya. Nggak ada yang perlu ditakuti ketika sudah berbicara kitab suci Al-Quran. Maka saya akan membicarakan apa yang saya ketahui. Apa yang saya lihat secara nyata. Dan apabila saya memberikan keterangan yang dianggap tidak nyata dan saya tidak melihatnya dan kategori bahwa ini palsu, berarti saya mengingkari kitab suci Al-Quran saya sebagai umat Muslim. Iya. Dan saya akan mendapatkan dampaknya di akhirat. Yes. Begitupun di dunia kalau saya melakukan pelanggaran atau pemalsuan keterangan, tentu ada hukum pidana di dalam. Iya. Masa sih saya harus lebih mau membohongi Tuhan daripada harus menyelamatkan orang yang tidak bertanggung jawab? Iya. Jadi lucu juga kan. Benar. Kalau kita dianggap keterangan palsu ngapain disumpah? Kan gitu. Setiap saksi kunci kan disumpah dulu. Iya. Ya, itu ada video, ada rekamannya. Nggak mungkin inilah. Saya masih meyakini dan saya sangat menghormati izin Bapak anggota DPR. Apabila anggota dewan yang terhormat ada yang coba-coba mengintervensi, maka Agus Harahap lah yang paling di depan. Ini wakil rakyat loh, harus kita akui itu. Nggak boleh tidak. Iya, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, bahwa wakil rakyat itu interpretasi daripada konstitusi. Benar. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Yes. Maka rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan. Betul sekali, Iya. Pak Kadis. Jadi seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan apa yang telah dilakukan oleh pansus Siap. di hak angket tersebut ialah sebuah interpretasi daripada konstitusi itu sendiri. Prosesnya sudah relevan dan sesuai regulasi. Berkesesuaian. Iya, berkesesuaian. Namun setelah kejadian ini, rapat ini muncul lagi di permukaan, Yes. disorot lagi di media tentang dua saksi kunci yang diduga Siap. dilaporkan di Bareskrim. Ya. Gimana nih pendapat Jadi Pak Kadis? iya gini. Setiap manusia kita ini hidup di negara hukum, tentu kita harus mematuhi hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia tercinta kita ini. Yes. Setiap manusia punya hak asasi manusia, Yes. punya kapasitas baik secara pribadi ketika dia berada di institusi, tentu kapasitasnya juga di institusinya. Iya. Orang mau melaporkan ketika dia merasa terganggu,
terusik, ataukah apa yang dianggap tidak menyenangi, itu is okay, tidak ada masalah, silahkan. Iya. Mau pelaporannya itu diterima atau tidak itu kan bukan urusan saya. Iya. Kalau dikatakan seorang kepala daerah, dalam hal ini Bupati Goa, Ibu Dr. Hajah Husnia Talendrang, SEMM yang terhormat, melaporkan saya selaku OPD-nya atau pribadi saya, itu hak beliau. Tapi benar nggak sih dalam hal ini menerima surat panggilan dari Barreskrim? Oh enggak pernah. Sampai detik ini? Insya Allah saya duduk di meja di kursi ini, Celebes Pos podcast saya. Siap. Saya katakan saya susah untuk berkata tidak jujur, dan hari ini sampai detik ini konfirmasi atau selembar surat pemanggilan atau apakah dari Barreskrim sendiri, institusi kepolisian yang paling kita hormati, tidak ada saya terima sampai saat ini. Sampai detik ini? Sampai detik ini. Tapi di media santer. Biasalah. Kalau orang ganteng itu sering gitu. Boleh lah pede. Ya, ada juga sih teman nanya, loh kamu aja yang dilaporin, kan banyak saksi tuh. Kan nah gitu. ini yang baru saya mau pertanyakan. Kan tidak sedikit saksi kunci. Jadi saya rasa mungkin yang mulai dari mantan kepala desa sama bininya, termasuk si sopir ini nih, yang di samping Pak Kadis. Mantan sopir yang dipecat itu, berarti ini semua benar kan kesaksiannya. Yang tidak benar itu cuma saya sama yang satu, siapa? Si Enal. Kan berkesesuaian, nyambung kalau kita. Jadi keterikatannya ada gitu. Iya, jadi saya jawabnya mungkin karena saya lebih ganteng kali daripada itunya kan. Biasa, tanda kutip. Jadi lebih ganteng gue, jadi mungkin dia cemburu gitu. jadi itu yang didengung-dengungkan, bahwasanya ranah privasi. Saya teringat 3 saksi ahli mengatakan jika kemudian privasi itu ada relevansinya dengan 3 poin, penyalahgunaan wewenang, memakai fasilitas daerah, baik itu mobil, uang daerah, APBD daerah, penggunaan rumah jabatan, dan yang terakhir ialah sumpah jabatan. Yes. Nah, tentu. Jika ada relevansinya dari ketiga ini, itu menjadi konsumsi publik. Bagaimana menurut Pak Kadis? Tentu bertentangan dong yang dituduhkan sama saya. Kan begini, berbicara etik. Yes. Apakah DPR tidak memiliki kekuasaan untuk meminta keterangan dari saya? Yang dianggap saya mengetahui. Tentu kan punya hak. Kalau berbicara mengenai etika yang ada terjadi di rumah jabatan, mobil, sampai kelakuan kesaksian sopir yang selimut tetangga, maksudnya selimut saya nggak tahu selimut apalah namanya gitu ya. Ini kan saya nggak tahu, berarti ini semua terakui, yes kan? Yang saya sampaikan aja mengenai kendaraan yang dihadiahkan sebagai hadiah ulang tahun, dan salah Pak Wakil Ketua pada saat itu, Wakil Ketua Pansus menanyakan sama saya, singkat pertanyaannya, bahwa apa menurut Pak Kadis hubungan antara ibu dan si Basri ini? Saya dengan spontanitas, karena saya itu gini mas, saya nggak suka berbicara spekulasi. Teman-teman pansus ini kan ingin poinnya kan. Makanya saya strike aja, udah sepasang kekasih. Jadi kalau ini disampaikan, saya kan dimintai bersaksi itu hari Senin. Saksi berikutnya kan Rabu. Betul. Ketika disamakan, ini kan relevan dengan keterangan-keterangan. Terus kalau dikatakan bahwa kesaksian saya ini palsu ya, tentu ada aslinya dong. Mana aslinya? Kan itu. Oke, netizen. Jelas sekali. Gini. Kalau ada palsu pasti ada asli. Ini palsu. Mana aslinya?
Iya. Gitu kan? Makanya saya katakan, kalau memang ini palsu, Iya. supaya publik tahu dan publik meyakini ini palsu, Yes. munculin dong aslinya. Iya. Gitu. Iya. Cocok ya. Iya. Nah, kan kalau dikatakan bahwa sepasang kekasih ini palsu, karena bukan kekasih tapi perlakuannya, berarti ya mohon maaf, apa yang di atas sang kekasih itu kira-kira apa namanya? Saya nggak mau nyebut lagi. Iya, takutnya kita kena VAR. Iya. Iya, di Piala Karena Dunia kita kan. nggak ada dokumen bahwa biasa kan, bahwa kalau sudah gini mana buku itunya, Iya. gitu kan. Saya nggak mau lah. Saya juga ngelindungin loh. Jangan sampai Selebes Pos ikut dilaporin loh. jadi Selebes Pos hadir di sini Siap. benar-benar untuk mengungkap Iya. sebuah hal yang bersifat tabu, Yes. yang dimana hal itu perlu tercerahkan kepada netizen. Siap. Teredukasikan kepada netizen agar netizen betul-betul paham sosok pribadi yang kemudian menjadi pesakitan. Memaafkan itu. Kenapa? Saya ini jadi gini, teman-teman media itu, insya Allah, teman-teman media itu biasa kan kita menanya-nanya, kalau ada pejabat, Pak, tidak mau dikonfirmasi atau dikritisi, ya berhentilah jadi pejabat. Kritisi itu kan cerminan kita. Simple ya. Iya, cerminan dari kritikan-kritikan itu kan kita mengetahui kekurangan kita. Jangan hanya mau teriakin saya kayak kemarin beberapa bulan yang lalu, gimana parkir? Kita baru menjabat 1,5 bulan bicara parkir, gimana caranya? Ya kan lucu juga kan gitu. Saya kembali masalah ke belakang tadi waktu di inspektorat. Siap. Saya dengar-dengar kan itu motor pribadi Bapak. Ya, yes. Iya. Dalam kondisi baru tidak? Atau second atau gimana? Jadi motor saya itu motor dibangunkan, diminta sama Pak Basri ini untuk dibangunkan motor yang bisa digunakan dengan ukuran ketinggian tertentu. Oh, Jadi aku customin nih. Iya. Ngemasain, tentu kan gue nanya, ini siapa sih mau pakai? Ini nah. Saya nanti ini takutnya kan kalau saya berbicara kesaksian, DPR itu kan dilindungi oleh undang-undang. Yes. Tapi kalau saya bicara di podcast Selebes Pos, ini takutnya Selebes Pos juga dilaporin nih. Jadi aku skip aja ya. Siap. Jadi motor ini aku buatin nih, kan custom, ukurannya tentu disiapin kepada pengendara yang sesuai ukuran kan. Setelah itu aku nanya ini buat siapa? Gitulah ya. Oke, beri taksi yang terbaik karena ini kan udah gua konsepin. Udah. Ini bos udah selesai, kita antar. Jadi rekaman pemberiannya itu di rumah jabatan pun itu ada. Dan kami sudah serahkan nama Pantu. Diserahkan tanpa price atau? Diserahkan berupa dokumen, foto, video. Dan bahkan udah ada di Facebook itu bukti-buktinya kan. Jadi dia bilang lah sama aku, bos ini berapa? Iya. Saya udahlah. Kalau situ kan nggak mungkin gue mau ambil untung karena ini kan kita teman kan. Tuh. Ya, beres, nggak ada masalah. BPKB sama surat-surat pegang aja dulu. Ya, udah digunakan lah. Iya. Sampai detik ini nggak dibayar-bayar. Kok bisa? Iya, itulah hebatnya dia. Iya. Pada akhirnya di bulan berapa ya, saya lupa. Motor itu dikembalikan ke saya. Oh, dikembalikan lagi? Iya, udah digunakan, udah dijadikan konten, udah dipakai foto-foto, dipakai apa. Dikembalikan ke saya.
kondisi kendaraan ini udah tidak seperti semula saya berikan. Wah, Gimana menurut? keberatan lah. Iya, tapi saya tidak keberatan sama yang mengembalikan. Yang saya keberatan itu kepada si Basri ini yang berniat membeli kepada saya. Makanya mungkin dalam waktu dekat saya akan laporkan ke polisi. Tetapi kasihan juga sih saya. Ini udah banyak masalahnya nih orang kan. Tapi kan si BK ini berapa kali dipanggil tidak hadir-hadir. Itulah dia, saya juga heran. Mungkin dia ada ilmu hitam kali. Itu dia. Nah, sampai detik ini kok hebat sekali gitu loh. Gak tahu saya. Saya pokoknya doain aja dia. Semoga dia cepat sadar, taubat. Dan ini dia harus ketahui. Tapi sebenarnya di hati Pak Kadis, hati kecil Pak Kadis ini, Ya. ingin melihat goa seperti apa gitu. Ya itu sambungannya tadi yang saya katakan. Si Basri ini harus tahu. Ini goa, Bung. Iya. Jangan main-main sama tanah goa. Ini memiliki histori, sejarah. Di goa ini memiliki kerajaan yang besar. Jangan kau main-main sama orang goa. Tanah leluhur. Iya. Jadi goa itu dan menjadi orang goa itu bukan karena dia lahir di goa. Tetapi ketika dia sudah minum di goa, makan di goa, tidur di goa, dan beraktiviti di goa, dia orang goa. Maka jaga goa baik-baik. Saya ketika hari ini ditanya, saya ingin goa jauh lebih baik dan menjaga goa agar tidak pernah ada orang yang mau memporak-porandakan kita. Kita sudah baik, kok masa harus mundur gara-gara orang ini? Iya. Ya. Tatanannya kan sudah enak ini tatanannya. Yes, dibangun sama pendahulu-pendahulu kita kan semua. Tetapi ya sudahlah. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki Kabupaten Goa. Saya meyakini kita masih punya kesempatan dan saya berharap teman-teman baik para senior saya di DPRD dan seluruh anggota DPR yang terhormat mulai dari pimpinan dan wakil pimpinan dan seluruh jajaran, saya berharap segera memprosesnya dan bagi yang terproses sudahlah, kalau kau orang Goa kita harus merelakan sesuatu. Kita lepaskan demi kepentingan orang banyak. Yes. Saya tidak mau mengintervensi dengan tanda kutip bahwa ada kamu siapa Gus suruh kita berhenti atau mundur. Tapi saya hanya lebih menyarankan bahwa ketika kamu betul-betul mencintai buta Goa Kalabiranta ini, Masya Allah, lepaskan untuk agar Goa lebih baik. Saya secara pribadi jujur saya tidak pernah takut kalau hanya sebuah kedudukan dan jabatan. Kalau memang jabatan ini harus saya lepaskan demi orang banyak, maka saya akan lepaskan. Masya Allah. Saya susah untuk berkata ya. Yes. Terakhir nih, Siap. untuk kemudian membuat para netizen sadar akan bentuk nurani Pak Kadis kita, Kadis Dinas Perhubungan Kabupaten Goa, Bapak Muhammad Agus Harahap. Dalam hal ini, terakhir nih, apa harapan yang kemudian Pak Agus dalam hal ini, Muhammad Agus Harahap, inginkan kepada bumi Goa Kalabiranta ini? Ya, tentu kita berada di wilayah Indonesia Timur, menjadi penopang kota yang mana berdampingan dengan kota Makassar. Kabupaten Goa ini adalah kabupaten yang luas, memiliki 18 kecamatan dengan terbagi dua, 9 dataran tinggi, 9 dataran rendah. Goa ini yang saya harapkan adalah
tentu adanya hadir di tengah-tengah kita pemimpin yang tentu lebih mementingkan kepentingan masyarakat Goa di atas kepentingan pribadi. Saya juga menyampaikan agar ini tidak terpolitisi secara liar. Iya. Ingat, proses pansus ini jangan diukur atau dituduhkan bahwa adanya kelompok-kelompok tertentu Iya. yang menginginkan pemerintah yang menjabat sekarang untuk jatuh atau turun atau melepaskan karena hanya kepentingan kelompok tertentu untuk menduduki jabatan itu. Ini saya ingatkan. Tidak ada kelompok-kelompok yang ingin merebut kekuasaan. Tetapi keberadaan pansus ini murni karena adanya sebuah pelanggaran kode etik dan yang paling jelas relevan dengan aduan adik-adik mahasiswa bahwa adanya penyalahgunaan wewenang dan itu dibuktikan melalui pansus. Maka dari itu saya harap jaga baik-baik Goa, termasuk kita sendiri. Siap, Pak Kadis, siap. Nah, Goa ini yang butuh, Goa membutuhkan orang yang betul-betul bisa mengantarkan Kabupaten Goa jauh lebih baik ke depan dan bisa bersinergi dengan kabupaten kota yang berada di Sulawesi Selatan, lebih khususnya dan pada umumnya di seluruh Indonesia. Nah, itu untuk masyarakat Goa sendiri. Yes. Dan pesan kepada sosok yang melaporkan di Barreskrim, seperti apa pesannya? Ya, saya pertama hormat pada beliau. Mohon izin Ibu Bupatiku, saya kalau dikatakan bentuk loyalitas saya tidak baik, tentu bukan Dinas Perhubungan yang melakukan pengawalan selama ini. Hanya Dinas Perhubungan yang melakukan pengawalan seorang bupati di Kabupaten Goa, yaitu saya sendiri. Yang kedua, perlu juga saya utarakan, penilaian saya ini sebenarnya tidak boleh kita menyampaikan di publik, tetapi saya melihat penilaian yang saya dapatkan tidak berkesesuaian karena ini penilaian melalui kinerja. Kami di setiap rakor dulu waktu saya hadir, kami selalu diminta untuk menyampaikan kerja-kerja kepala OPD melalui akun media. Ini bisa kita lihat rapor saya. Siap. Bagaimana kerja-kerja Dinas Perhubungan setelah saya menjabat sebagai kepala dinas. Apakah relevan, apakah sejalan ukurannya dengan penilaian yang keluar di kinerja saya. Ini kan biarlah, tapi saya berharap Ibu Bupati selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan sedikit saya mau sampaikan. Siap. Tolong Ibu Bupati jaga kesehatan. Karena saya tahu tekanan yang luar biasa. Dan saya takut ya. Beliau ini sudah ada sedikit terganggu. Betul, siap. Sehingga mengambil keputusan-keputusan itu takutnya terperdayakan. Bukan murni dari pola pikir yang beliau ini, betul. Ya, saya sih mau menyampaikan di teman-teman DPR, tapi nantilah. Saya takut ini dianggap lagi ini suatu pelanggaran. Nah, saya kembali lagi, jangan sampai Selebes Pos juga dilaporin loh. Siap. Saya niat baik saya, insya Allah. Dan kapanpun dan dimanapun, ketika beliau mau mengkonfirmasi saya, kami siap. Nomor telepon saya tidak pernah ganti loh. Sejak saya sekolah. Sejak sekolah? Ya. Konsisten, betul. Yes. Dan saya gampang kok didapat
Kalau bukan di kantor, di jalan, ataukah di telepon aja bisa. Buktinya kan, Buktinya mudah sekali. Luar biasa para netizen. Terima kasih. Saya Pak terima kasih Gadis, Abang luar Gul. biasa. Jaga kesehatan. Amin. Menyambung lidah masyarakat. Siap. Tentu harus lebih objektif. Siap. Gitu. Jadi para netizen yang stay di channel Celebes Post dalam hal ini, telah kita mendengarkan bersama-sama apa yang para netizen inginkan. Beberapa di kolom komentar media sosial menginginkan hal itu, maka Celebes Post dengan langkah yang pasti hadir di hadapan Bapak Kadis kita, Bapak Muhammad Agus Harahap dalam hal ini. Ya. Saya MDS dan Muhammad Agus Salim Harahap mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.